وحرص التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوفق لنا ما اشتغل حتى يفهم انك انت تعلم ولا اعلم انك انت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tadabbaha ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif Habib al-Imam Bid'ah al-Irsyad wa Imam al-Mulk wa Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad ila an qala al-hikmah al-ashirah, hikmah yang ke-10 ya. Ad-dunya al-mahmudah yallati yasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarrin wa dunyal mubahatu hiya allati la yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wa la rukubi mahdhurin wa dunya al-madhmumah ala lisan al-kitab was sunnah hiya allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin wa fi'li maksiatin. Hikmah yang ke-10 ini kita akan diterangkan atau akan dikasih tahu sama Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad tentang dunia. Jadi menurut beliau dunia itu ada 3. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya dunia itu ya tempatnya ya di bawah, nggak boleh ditaruh di atas. Seperti kita ketahui bahwa dunia itu mal'unatun wa mal'unun man fiha, seperti yang tadi dikirim sama Habib Umar di grup. Ad-dunya mal'unah, dunia itu mal'un, dilaknat, dunia itu terlaknat. Wa mal'unun man fiha, dan juga terlaknat atau dilaknat orang-orang yang ada di dalamnya. Ya bukan hanya orang, semua. Mal'unun man fiha. Illa, ada kecualian di sini. Enggak semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, makhluk Allah yang ada di dunia ini mal'un, ada kecualian, ada pengecualian. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang selalu ingat dengan Allah. Orang yang selalu ingat dengan Allah, ya ini kalimatnya simpelnya. Ada riwayat mengatakan illa dzikrullah wa mu'alliman aw muta'al. Tapi di sini simpel satu riwayat ini illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang selalu ingat dengan Allah. Ya, cara ingat itu kan macam-macam. Ada yang dengan ziarah kuburan orang-orang saleh, itu juga mengingat Allah.
ziarah kepada orang tua kita, itu juga mengingat Allah. Apalagi dengan majelis ilmu seperti ini, insya Allah mudah-mudahan kita niat bukan apa-apa, tapi kita niat untuk mengingat Allah. Jadi dunia itu yang baru. Makanya ada pengecualian. Ya. Di sini Al Habib Abdullah Al Haddad beliau menerangkan yang namanya dunia itu ada 3. Yang pertama dunia al-mahmudah, dunia yang terpuji, dunia yang baik, mamduha atau mahmudah yang baik. Apa sih dunia yang baik? Dunia yang baik itu yang dengan sebabnya, dengan sebab dunia kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Punya mobil digunakan dengan hal yang baik. Berarti itu namanya dunia mahmudah, bukan mama muda ya. Punya rumah bagus, tapi digunakan untuk hal-hal baik, majelis taklim, baca Quran, khatamul Quran. Nah, itu namanya dunia Punya motor bagus, digunakan untuk hadir majelis taklim, digunakan untuk berangkat ke masjid, berangkat untuk menolong orang, itu namanya dunia mahmudah. Artinya bisa dengan sebab dunia itu kita gunakan atau menggunakannya dengan hal-hal yang baik. Jadi nikmat Allah itu sangatlah banyak. Makanya Imam Ali beliau mengatakan wa ahsinu suhbatan ni'am. Gunakanlah sebaik-baiknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu. Gunakan itu nikmat, tapi sebaik-baiknya. Jangan minta nambah dulu, tapi gunakanlah nikmat yang Allah telah berikan itu digunakan dengan hal yang baik. Istri nikmat bukan? Nikmat. Jangan disia-siakan. Anak nikmat, jangan disia-siakan. Majelis taklim kayak begini, nikmat gak? Nikmat. Ini nikmat luar biasa. Makanya gunakan sebaik-baiknya. Jadi semua nikmat Allah ya banyak ya. Yang paling berharga nikmat itu adalah nikmatul Islam. Nikmat Islam dan nikmat iman. Nah, nikmat Islam dan nikmat iman ini ya dipergunakan sebaik-baiknya. Karena likulli syai'in syuhudun, kata Habib Abdullah bin Mansur. Setiap sesuatu itu perlu harus ada buktinya. Ngaku muslim gampang, ngaku iman gampang, ngaku wali gampang, tapi mana buktinya? Orang ngaku Islam ya harus dibuktikan. Buktinya apa orang masuk Islam? Orang Islam ya harus syahadat. Kedua harus sholat, terus puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Itu namanya bukti. Jadi buktinya orang Islam ya harus melakukan 5 perkara rukun Islam. Dan bagi orang yang mengaku dirinya iman, ya harus ada buktinya. Harus dia beriman kepada Allah, beriman sama nabinya, beriman sama rasulnya, beriman sama kitabnya, beriman sama malaikatnya, beriman sama qadar khairihi wa syarrihi minallah. Jadi setiap pengakuan itu harus disertakan dengan bukti. Harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Ngaku wali, wah ini yang lagi rame. Ya harus ada bukti. Kali bisa kalau ada bukti. Sertifikatnya. Nah
Baru kalau sudah ada buktinya dikasihkan sertifikatnya. Ini semuanya harus ada bukti. Kita cinta sama Nabi, nah harus kita perlu ada bukti. Falladzina amanu bihi wa azzaru, terus wa nasaru wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Jadi bukti kita sama Nabi itu ngomong cinta ya harus yang pertama beriman sama Nabi. Kedua mengagungkan Nabi wa azzaru, mengagungkan. Ketiga wa nasaru, menolong Nabi. Dan cara menolong Nabi apa aja? Dengan menjalankan sunnahnya, menjalankan syariatnya, semua yang berkaitan dengan Nabi kita harus mengagungkan dan menghormati. Dan yang namanya iman ya mutlakon. Ya apa iman itu? Coba definisi iman. Tasdiqul qalbi mutlakon, secara mutlak. Hati percayanya hati secara mutlak. Nggak ada beriman sebagian, iman sebagian nggak bisa. Iman sama Nabi ya harus mutlak sudah. Apa yang disabdakan oleh beliau, apa saja yang disabdakan beliau ya kita harus nerimanya, nggak boleh pakai perasaan, nggak boleh. Nerima agama itu nggak boleh pakai perasaan. Kalau kita ini menerima agama dengan perasaan, ya kita milih-milih. Kalau yang sekiranya menyinggung kita, agamanya ya kita tolak. Itu perasaan. Ya, yang namanya beriman itu nggak boleh pakai perasaan. Nerima agama itu nggak boleh pakai perasaan. Ya, nggak boleh. Akan disampaikan sama Nabi, walaupun kita posisinya ada di situ. Nabi menghina atau mencela atau Nabi melarang suatu perbuatan yang mana kita ada di situ ya jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, Nabi nyinggung kita ini. Akhirnya apa? Nggak terima. Nah itu sifatnya perempuan. Nah kalau kita mutlak sudah apa yang disampaikan Nabi, mau enak, mau belenak, mau pahit, mau kecut, ya wis terima lep. Sami'na wa ata'na. Itu sudah. Yang namanya iman itu sami'na wa ata'na. Nah jangan sampai ke orang Yahudi. Sami'na wa asai. Nah itu orang Yahudi. Kalau kita sami'na ya Rasulullah wa ata'na, kami taat. Walaupun itu Pak, tapi memang agama itu Pak, ad-din murrun. Agama itu Pak pahit, Islam itu pahit, tapi manfaatnya akan manis. Apa? Murrun fi madaqihi wa lakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi nanti akibatnya lebih manis daripada madu. Itulah Islam. Jadi kita harus iman dulu, apapun itu. Semua yang dibawa oleh Nabi harus diiman. Nggak boleh setengah-setengah, mutlakon, nggak boleh setengah-setengah, harus iman. Adapun kita belum bisa mengerjakannya, ya jalur pengakuran di Gusti. Ya Gusti Allah, kita kulanya dulu bisa ngelakoni, mampu nekula semene. Kekuatan kita ini segini, minta taufik, minta hidayah dari Allah agar bisa mengamalkan Islam secara utuh. Walaupun orang itu nggak mungkin mengamalkan Islam secara utuh kecuali Rasulullah. Kalau kita nggak bisa semua ya illa Nabi Muhammad SAW. Tapi paling tidak kita iman sudah wa ata'na, dan kami pun taat. Mau tidak mau, walaupun itu baik kita harus
terima. Kita kembali ke laptop. Ad-dunyal mahmudah, dunia yang terpuji itu, yang sebab dunia itu kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Awiyan jubiha min fi'li syarr, atau dengan sebab dunia itu kita selamat dari perbuatan yang jelek. Jangan sampai sebab kita dikasih nikmat oleh Allah, kita gunakan dengan hal-hal yang buruk. Dua mobil, bahkan dua motor kan ketangguhan, bahkan dua mobil kan orang ketangguhan, ditutup kacanya. Nah, ini satu hal yang tidak terpuji. Nah, ini namanya bukan dunia mahmudah. Ya, bukan dunia mahmudah. Punya rumah bagus, tapi ya Allah gersang. Artinya gersang tidak ada yang namanya Quran, tidak pernah baca Quran, tidak pernah melakukan sholat di rumahnya. Na'udzubillah, nggak pernah zikir, nggak pernah sholawat, ya rumahnya gersang. Ya, apa namanya? Rumah si gersang itu nggak puyeng, apa bani hati kalau sudah gersang. Rumah gersang itu sumpah ya, apalagi hati kalau gersang ya na'udzubillah min dzalik ya, na'udzubillah min dzalik. Itu ya. Jadi yang pertama adalah dunia yang baik itu yang bisa sampai dengan dunia itu, sebab dunia itu kita melakukan hal yang baik dan meninggalkan sesuatu yang jelek. Jadi memang seperti itu, bukan berarti kita tidak boleh orang muslim itu menjadi orang kaya, bukan. Nabi silahkan, mau jadi orang kaya silahkan ya, mau jadi orang kaya silahkan, mau jadi apa aja terserah. Kalau bisa kuasai di dunia sama orang-orang muslim, nggak apa-apa. Justru malah kata Rasulullah, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Kata Nabi, ni'mal malus salih, sebaik-baiknya harta yang baik itu kalau dimiliki dipegang sama orang yang soleh. Mobil kalau dipegang sama orang yang nggak bener, mau dipakai buat maksiat, datang ke diskotik, iya gak? Buat apa? Membunuh orang, ya, buat dolimin orang, ya karena dimiliki sama orang yang bukan soleh. Tapi kalau mobil itu, ya dipakai sama orang yang soleh, otomatis dipakainya buat acara maulid, dipakai buat acara ngaji, ya. Makanya kata Rasulullah, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Jabatan kalau dipegang sama orang soleh kan mending. Ya. Jabatan kalau dipegang sama orang soleh, kedudukan kalau dipegang orang-orang soleh, ya otomatis ya jabatan itu tidak disia-siakan. Ya, nikmat itu tidak disia-siakan. Wa ahsinu ya suhbatan ni'ami, kata Sayyidina Ali, fa innaha yazulu, karena nikmat itu akan sirna. Ya, nikmat itu akan mata, maka kita mati, terus itu mati, terus burem. Ya, sudah nggak kelihatan. Nikmat mata nikmat bukan? Ya sul, ini akan sirna. Lama-lama juga nggak kelihatan. Kalau masih kelihatan, tapi kan kalau udah mati dia nggak mungkin artinya sudah selesai ya sul sirna. Ya, yazul, fa innaha yazul. Nikmat itu akan sirna. Tapi kata Sayyidina Ali, fa innaha yazulu wa yashhad. Tapi nikmat itu akan menjadi saksi. Nanti nikmat itu akan menjadi saksi. Semua nikmat akan dipertanyakan oleh Allah. Nikmat mata ditanya, nikmat anak akan ditanya, nikmat istri akan
tanya nikmat harta akan ditanya, kuping, pendengaran, semuanya nikmat yang kita dapat kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala semuanya akan ditanya oleh Allah. Tsumma la tus'alunna yauma idzin alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna atawunna thumma la tus'alunna yauma. Itu Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, ya, datuknya ada Idrus, beliau futuh dari surat Al-Haakumut Takatsur. Ya, orang itu kalau baca Quran, kapan kamu merasa nikmat sama ayat itu, kamu ulang-ulang baca. Itu biasanya dapat futuh dari situ. Lagi nikmat, kapan yang ingat? Oh itu, terus baca ulang-ulang. Itu biasanya terfutuh dari situ. Dan juga sholawat, mana yang nikmat itu baca terus. Karena itu futuh. Nah, Habib Abdullah Al-Idrus mendapatkan futuh dari Al-Haakumut Takatsur. Habib Abdullah Al-Haddad mendapatkan futuh dari surat Yasin. Habib Abdullah dari mulai kecil baca Yasin nangis. Mulai dari kecil baca surat Yasin nangis. Kita harus capek kerja belum pernah nangis. Ya Allah, Al-Haakumut Takatsur. Makanya kalau kita ziarah nanti ke Hadramaut, insya Allah datang ke makamnya Abdullah bin Abu Bakar Idrus, orang yang baca surat Al-Haakumut Takatsur 3 kali di makamnya dia akan diberikan futuh. Makanya kubahnya Idrus di situ ditulisnya surat Al-Kautsar, surat Al-Haakumut Takatsur. Anta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tus'alunna yawma idzin. Akan ditanya semua yang Allah berikan kepada kita akan ditanya. Terus kata Habib Abdullah Idrus, Ismullahil A'zam adanya kalau di surat Yasin, salamun qaulam. Beliau kalau baca salamun qaulam Rabbur Rahim sudah bukan salamun qaulam Rabbur Rahim. Karena Ismullahil A'zam, siapa yang doa setelah baca salamun qaulam Rabbur Rahim, Allah ijabah, permintaannya diijabah. Baca 1000 kali. Terus ini yang ngasih jasa lagi. Saya baca di Musa Jasa Manis, akan bayar jasa. Kalau di Abdullah terus ketika kita istikharah, ya, atau misalkan ada orang kemalingan, ya, atau kita nggak tahu malingnya siapa, ya, entah itu laki atau perempuan, kita baca surat Al-Fatihah untuk Habib Abdullah Idrus. Kemudian ini kan tasbih, ambil sedapatnya. Yang didapat sama tangan kita keluarkan, kita pegang. Ini yang dapat berarti ini. Dari mulai sini sampai sini kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Misalkan malingnya akan teladon, Bismillah, 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 Bismillah. Kalau cenaknya di Bismillah berarti anak. Nah, dari Alhamdulillah berarti apa? Ada. Atau kin umaki kin barang balik lagi apa beli, baca Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah. Maka Bismillah berarti balik mah Alhamdulillah misalnya hilang dada, ya. Bismillah sedapatnya tasbih gede yang ada banyak dia. Kamu besok kira apa ya? Jadi aja dikira-kira. Jangan.
Tapi Fatihah dulu sama Habib Abdullah bin Abu Bakar. Apa saja, hal apapun, apa saja. Kalau belum yakin ulang 3 kali. Ya, ulang 3 kali. Apa saja, mau urusan apa aja. Ini kita di jalan beli di Jakarta. Bismillah, Bismillah, Bismillah jalan berarti. Alhamdulillah jangan. Nah, seperti itu ya. Insya Allah. Terus kedua, ad-dunyal mubah. Nah, sekarang yang kedua, dunia yang mubah. Dunia yang mubah. Apa sih dunia yang mubah? Hiyallati la yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wala rukubi mahdur. Nah, dunia yang mubah itu dengan sebab dunia itu kita tidak sampai meninggalkan perintah-perintah Allah dan juga tidak mengerjakan larangan-larangan Allah. Artinya ketika Allah berikan dunia, sebab dunia itu kita tidak meninggalkan perintah Allah. Dikasih mobil, dengan mobil itu kita tidak meninggalkan perintah Allah. Dikasih mobil, kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sama nggak kira-kira sama yang pertama? Sama. Cuman bedanya kalau yang pertama dengan sebab dunia itu kita bisa melakukan perbuatan yang baik, bisa melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau dunia yang mubah, dengan sebab dunia itu kita tidak meninggalkan perintah Allah. Sama beli. Ya 1, 2, 11, 12 milik. Ya. Dan juga dengan sebab dunia itu kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Berarti yang kedua, yang pertama, auyanjunha min fi'li syar. Atau dengan sebab dunia itu, ya kalau yang pertama yang dunia mahmudah, dengan sebab dunia itu kita selamat dari perbuatan yang jahat. Sama nggak? Sama aja. Jadi dunia itu gak ada pilihan sudah. Dunia itu gak ada pilihan. Kalau kita mendapatkan nikmat, ya gunakan dengan yang baik. Jangan sampai kita dapat dunia, ya kita meninggalkan hal-hal yang baik. Ya, cuman bedanya kalau yang pertama itu terpuji. Artinya dia selalu berbuat baik, tidak lepas dari berbuat baik dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Artinya dia tidak meletakkan dunia itu di dalam hatinya. Ya. Terus yang ketiga, dunia yang ketiga, wa dunya al-madmumatu ala lisanil kitab was sunnah. Adapun dunia yang tercela menurut kitab dan sunnah, menurut Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih dunia yang tercela itu? Ialah hiyallati yaqa'u bisababiha fitar qita'atin aw fi'li ma'siyatin. Sebab dunia itu kita melakukan atau meninggalkan ketaatan dan melakukan maksiat. Kita dikasih dunia oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah, tapi menggunakannya dalam hal-hal yang tidak terpuji, dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, atau dengan dunia itu tidak meninggalkan perintah-perintah Allah. Sebab oleh duit kaget, akhirnya sholat subuh tinggal. Duit kaget. Ya. Sebab oleh dunia
peninggalan dubur ila masa ila ya terus ila kabeh. La ilaha illallah. Di sini saya mau bacain salah satu. Jadi disarannya maka bagi orang bagi orang muslim dan bagi orang yang berakal, dia harus hidup di dalam dunia itu untuk hal-hal yang dia harus hidup dengan dunia itu dengan sifat yang pertama. Yang pertama ya, wa dunya mubah, dan juga dunia yang mubah. Kalau apa-apa dunia mubah ya. Saya bacakan an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala kunna ma'a Abi Bakar Siddiq. Saya pernah suatu saat, satu hari, kata Zaid bin Arqam, bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Fada'a bi syarabin. Saat itu Sayyidina Abu Bakar minta minum. Akhirnya fa'utiya bima'in wa asal. Kemudian dibawakan bukan air yang dibawakan, tapi yang dibawakan air dan bukan air saja yang dibawakan, tapi air dan madu. Jadi Sayyidina Abu Bakar mintanya air, tapi dibawakannya, dihidangkannya air dan madu. Falamma adnahu min fihi baka wa baka. Begitu sampai mau diminum oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, begitu sudah mau minum Sayyidina Abu Bakar Siddiq, air sama madu itu, air dicampur dengan madu. Begitu beliau mau minum, baka nangis Abu Bakar Siddiq, nangis. Nangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hatta abka ashabah, sampai menangis juga atau membuat nangis sahabat-sahabat. Kalau sahabat menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq, akhirnya sahabat-sahabat itu nangis juga. Fasakatu wa masakat, sahabatnya diam. Wa masakat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak diam, terus menangis, tidak berhenti. Thumma ada fabaka, kemudian balik lagi, wa baka, nangis lagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hatta dhannu annahum lan yaqdiru ala mas'alati, sampai sahabat-sahabat yang lain ini menyangka bahwa Sayyidina Abu Bakar ini ada masalah yang tidak mampu untuk menyelesaikannya. Ini sudah kata sahabat ini, pasti Sayyidina Abu Bakar ini ada masalah tapi tidak bisa menyelesaikannya. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap nangis. Terus gala thumma masaha ainaihi, gala thumma masaha ainaihi faqalu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengusap kedua matanya. Ini Zaid bin Arqam, beliau mengatakan thumma qala, kemudian Sayyidina Zaid bin Arqam, Sayyidina Zaid bin Arqam ini berkata thumma masaha ainaihi, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengusap kedua matanya. Faqalu, lalu sahabat itu berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Khalifah Rasulillah, maka wahai sahabat Khalifah Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Qala, lalu beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah, saya ini pernah dulu bersama Rasulullah. Apa? Fara'aituhu yadfa'an nafsihi syai'an, saya lihat Rasulullah itu menolak apa? Menolak sesuatu untuk dirinya. Artinya menolak suatu yang enak. Rasulullah menolak untuk dirinya. Walam aramahu ahdan, dan saya tidak melihat satu orang pun bersama Rasulullah. Fakultu,
Lalu saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malladzi tadfa'u an nafsik, apa yang menyebabkan engkau ini menolak untuk diri kamu? Ini enak, kok kenapa ditolak sama engkau wahai Rasulullah? Qala hadhihi dunya mustilat li. Kata Rasulullah, ini dunia datang kepada saya ya berbentuk suatu bentuk yang indah, berbentuk bagus, berbentuk cantik mungkin, atau perempuan kalau misalnya berbentuk laki-laki yang baik, yang bagus. Musilatli fakultulaha, lalu saya mengatakan kepada dunia, ilaiki anni, sana menyingkir kamu dari saya. Summa raja'at, kemudian dia balik lagi di dunia. Faqalat, lalu dunia ini berkata, in aflatta minni falan yanfalita minni man ba'dak. Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau menolak dariku, in aflatta minni, engkau tolak dariku, engkau tidak mau dari saya, ini sumpah dunia, falan yanfalita minni man ba'dak, setelahmu tidak akan bisa menghindari dari saya. Kalau engkau bisa menghindar dari saya ya Rasulullah, ini dunia ngomong, tapi setelahmu nanti tidak akan bisa menghindar dari saya. Artinya, makanya saya ketika iblis itu kata Rasulullah, inilah akhwafu ma akhafu alaikum, inilah akhafu an tusyriku, saya tidak takut kalian ini akan berbuat musyrik. Artinya sudah dijamin, umatnya Rasulullah itu sudah dijamin kalian tidak berbuat musyrik. Artinya ketika kita orang yang ziarah dibilang musyrik insya Allah kita terjaga dari suatu perbuatan yang musyrik. Inilah akhafu alaikum an tusyriku, saya tidak takut, tapi walakin akhafu alaikum dunya, tapi yang saya takutkan dari kalian itu adalah dunya. Makanya iblis ya pernah suatu saat dia itu mengirim pasukannya untuk melihat ada apa kok tiba-tiba hari ini iblis ini biasanya enak dapat berita yang bisa mengganggu, tiba-tiba prajurit-prajuritnya ini datang laporan, iblis ketua dinakit ke apes, dia kita apes, kenapa apes? Coba mana sirah di masjid bari makin keliling, ada siapa sekarang ini? Tiba-tiba Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi. Balik ya iblis, ada Rasulullah Muhammad bin Abdullah diutus menjadi nabi, seorang rasul. Begitu selesai, kata iblis, kita lihat, tunggu. Begitu Rasulullah sudah meninggal, lihat sahabatnya. Begitu melihat sahabatnya, kata setan ini pasukan, waduh kayak memang bisa ini. Kita-kitaan ini ganggu mereka, saya nggak bisa, karena mereka masih mendapatkan cahaya nubuah. Bekas-bekasnya cahayanya Rasulullah masih ada pada sahabat-sahabatnya. Akhirnya balik lagi. Oh nanti, kata iblis, kita tunggu nanti tabiinnya, setelahnya para sahabat. Begitu melihat para tabiin, mereka juga putus asa. Iblis ini sempat putus asa melihat tabiin, waduh katanya iblis, sekarang ini susah. Tabiin juga masih kuat, kekeh menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, karena mereka masih dekat dengan para sahabat dan dekat sama zamannya Nabi Muhammad SAW. Nanti ada iblis, setelah ini kita hancurkan mereka. Jadi iblis ini kan masya Allah, alhamdulillah ya, masya Allah ya. Nanti katanya, begitu melihat setelah tabiin, kata iblis kesempatan mereka. Karena apa?
Jangan berlimpah. Ya, rezeki nikmat itu berlimpah. Nah, disinilah kesempatan kita untuk menghancurkan mereka. Caranya bagaimana? Caranya kita bilang sama mereka, kita goda mereka agar supaya mereka tidak memberikan kepada orang yang berhak. Kita perintah mereka agar supaya tidak memberikan hartanya kepada orang yang berhak. Ini orang berhak tapi digoda sama setan agar tidak memberikan kepada orang yang berhak. Itu juga termasuk zalim. Yang kedua, goda mereka agar supaya memberikan kepada orang-orang yang tidak berhak. Jabatan yang tidak berhak kasih, dunia yang tidak berhak, orang yang tidak berhak mendapatkan uang kasih, tapi orang yang berhak yang tidak dikasih. Cegahlah mereka. Jangan pernah kamu putus asa. Mereka akan rusak. Nah, kata Iblis. Jadi setelah zaman tabi'in, disitulah kita terkecoh oleh Iblis dan para sekutu-sekutunya. Akhirnya dunia itu tidak diberikan kepada orang yang